dengan adanya jalur rempah ini yang aku harapkan adalah orang makin aware. Bukan hanya orang kita tapi juga masyarakat dunia tentang apa yang kita punya. Ceritanya dari lulur bedak lotong ini yang pakai dulu itu cuman orang-orang ningrat apa ya? Orang-orang terpandang aja, priayi. Tapi sekarang udah semuanya bisa pakai. Gitu. Ini bahan dasarnya ketan hitam, unik ini. Ketan hitam. Terus saya belajar riset sendiri dari internet banyak ataupun dari buku-buku kayak jamu-jamu gitu. Saya beli cuman berapa ya? 15.000. Akhirnya saya menemukan satu produk yang ternyata cocok di badan saya. Apakah itu? Jalur rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antar budaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Bersama saya Putri Ayudhya, selamat datang di obrolan Jalur Rempah. Buka mata, buka telinga, sekarang juga. Halo Sobat Nusa, bertemu lagi di obrolan Jalur Rempah. Dan obrolan kali ini saya akan mengajak kamu untuk jalan-jalan bersama dua orang ratu di bidangnya masing-masing membicarakan kecantikan dan kekayaan rempah Nusantara. Yang pertama kita ada Dea Rizkita dan yang satu lagi ada Salsabila Putri. Putrinya ada 2. Putrinya ada 3 sih, semuanya putri Indonesia ya kan jadinya. Yang pertama saya mau langsung ke Dea dulu ya. Dea Rizkita Putri Indonesia Perdamaian 2017. Bro. Nah, kalau udah gelarnya agak panjang, berarti ini udah sampai jalan-jalan ke luar negeri mewakili Indonesia. Biasa yang menjadi image dari seorang putri Indonesia katanya harus cantik, katanya harus pinter, katanya harus behave, menjaga perilaku dengan sebaik-baiknya. Tapi semuanya nggak ada artinya kalau nggak ada inner beauty-nya. Betul. So, the beauty yang akan kita bicarakan, kecantikan yang akan kita bicarakan di sini membuktikan bahwa Dea bukan hanya sekedar apa yang tampak. Kali ini akan saya uji ya. Kok takut ya dengarnya ya? Padahal kalau udah ngobrol di balik panggung sih rame-rame aja kayak kita ya. wawancara Putri Indonesia lagi ya kita ya. Baiklah. Ya, mengalami masa-masa itu kan. Ya ampun Dea, apa kabar? Baik Kak Putri. Aduh, cepet sekali tiba-tiba ketemu udah nikah aja. Selamat atas Terima pernikahannya, kasih. memulai hidup baru. Yes. Bersama dengan pengalaman-pengalaman baru, tentunya ada resep-resep baru untuk menjaga tubuh. Betul. Ini dia. Dan rempah itu berperan besar banget untuk Dea karena kalau dengar ceritanya, para putri Indonesia terus diminta untuk menjaga kelestarian tubuh. Lah, bener kan? Betul. Secara holistik kita harus memastikan kita bertumbuh dengan cara yang natural, dengan cara yang sehat gitu. Dan kali ini pasti dia udah dengar soal jalur rempah Republik Indonesia. Sebuah program yang kemudian diangkat oleh pemerintah untuk upaya menghubungkan kembali budaya-budaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Nah, kalau menurut dia sendiri gimana sih program ini? Bikin excited gak sih? Saya sih excited banget sebenarnya. Jadi waktu dengar masalah tentang jalur rempah ini langsung flashback tentang zaman dulu kita dijajah sama Eropa gitu ya. Apa sih sebenarnya yang mereka cari dari kita? Rempah-rempah ya. Ternyata kita tuh punya satu hal yang gak dipunyain sama bangsa lain. Nah pas dengar program jalur rempah ini berarti aku setuju banget karena ini meningkatkan awareness negara lain terhadap apa yang kita punya. Kalau dulu mungkin sistemnya kita dijajah, tapi karena dijajah itu ternyata kita belajar nih. Kita punya sesuatu yang harus kita expose, kita perkenalkan ke negara lain atau bahkan ke warga negara Indonesianya juga gitu ya. Jadi dengan adanya jalur rempah ini yang aku harapkan adalah orang makin aware, bukan hanya orang kita tapi juga masyarakat dunia tentang apa yang kita punya. Gitu Kak Putri. Wow, ini pesannya berarti sudah nyampe teman-teman Kemendikbud ya. Bahwa ini jadi kepentingan bersama nih. Ya. Penguatan ekonomi, kemudian identitas budaya kita akan kelihatan lagi. Dan ini menurut aku cuma pintu, baru pintu. Cuma tidak menutup kemungkinan di titik-titik negara yang sudah ditentukan di jalur rempah akan ada kerjasama lain, kita bahkan nggak tahu.
Jadi menurut aku ini gerbang untuk kita Indonesia bisa memperkenalkan dan memberitahu keberadaan kita pada dunia gitu. Duh mantep, ditunggu. Pokoknya nanti kita colek-colek kamu ya. Boleh. Untuk semakin meluaskan informasi tentang jalur rempah. Yes, of course. Kamu sendiri sebenarnya gimana sih dengan rempah Nusantara? Aku dengar ceritanya kalau kamu turun-temurun gitu. Ada cerita tentang menggunakan rempah-rempah dalam keluarga. Menurut kamu rempah Nusantara tuh seperti apa sih? Bukan sesuatu yang instan. Ini yang harus digarisbawahi karena dari kecil nenek aku itu selalu ngasih tahu kalau kita sebagai perempuan harus bisa merawat badan. Nah, merawat yang dimaksud di sini tuh gimana sih? Ternyata beliau mencontohkan bahwa ini adalah bentuk investasi yang akan kamu dapat setelah kamu rutin menggunakannya. Dengan rempah-rempah ini mulai dari sesimpel kalau sakit sedikit, minumnya jamu. Sesimpel aduh rambutnya nih kurang oke, pakai cem-ceman. Badannya udah mulai burik nih misalnya ya, karena dulu waktu remaja ikut basket dan lain-lain. Ini lulur. Lulurnya juga dari kocok, lulur boreh dan segala macam. Dan ini makin kesini saya melihat bahwa yang nenek saya bilang waktu itu tuh ternyata benar adanya. Karena nenek saya sekarang di usia 72 tahun. Kelihatan 27 tahun? Enggak juga, itu takut sih. Lebih ke kok saya kalah gitu. Tapi lebih ke ternyata bener ya yang beliau lakukan selama masa mudanya hingga sekarang membuahkan hasil di usia tuanya. Memang gak kelihatan tua gitu ya, selalu segar dan bahkan sehat terus sampai sekarang. Lalu nenek saya selalu bilang, belum terlambat kok kalau kamu mau memulai sekarang pakai bahan-bahan yang alami. Memang gak instan, tapi akan terasanya nanti ketika memang sudah usia, beliau bilang seperti itu. Maka dari itu, ya, mulai ngeh lagi nih. Kalau sekarang mungkin nggak seribet yang zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan nenek saya tuh inget banget suka meracik apa yang dia minum, meracik apa yang dia gunakan di rambut. Sekarang sudah banyak lah ya produk-produk juga yang mungkin juga nanti akan dijelaskan ya, yang mewakili budaya kita zaman dulu. Rasanya udah gak ada alasan lagi untuk gak pakai produk-produk dari rempah-rempah Indonesia. Oke, menarik banget. Udah disinggung sedikit, jadi kita harus langsung singgung orangnya nih. Iya. Salsabila Putri dipanggilnya Salsa. Iya, betul. Kalau Putri nanti ada 2 putrinya ya? Ada 3. Putri Indonesia, Putri maaf. Indonesia. Baiklah, ini semua tolong dilihat warnanya coklat-coklat semua ini. Indonesia banget semua. Salsa terima kasih sudah hadir di sini, disempetin terbang dari Surabaya. luar biasa, dihubunginya Jam tadi 10. malam. Luar biasa, tapi Salsa semangat sekali karena ini adalah waktunya Salsa akan cerita tentang apa yang terlihat di depan ini. Nanti kita jelasin satu-satu ya Salsa ya. Boleh. Inspirasinya dari mana, dan untuk memperkenalkan Salsa harus saya sebutkan Salsabila Putri juara 1 kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia bagian industri kreatif. Betul. Tahun 2019. Masih fresh from the oven, langsung kita tarik ke sini. Dan konon katanya, tadi ngobrol-ngobrol dulu sebelum di sini, dari waktu itu ikut kompetisi bisnis ini bentuknya ide. Betul. Dan sekarang sudah jadi produk. Seneng banget kita lihat perkembangannya dan merambah ke sosial media yang tadi jualannya liter-literan katanya ya. Iya. Sekarang udah ada packagingnya cantik-cantik. Kita kulik hari ini. Boleh. Boleh ya? Aku penasaran, ini anak muda. Betul. Kok kamu bisa kepikirannya rempah-rempah? Dari mana idenya? Dari mana idenya? Idenya saya dapat dari tahun 2010, di mana di situ saya masih SMP. Di situ saya ada kejadian pengen ke mama saya, "Mah, pengen dong punya kosmetik atau misalkan skincare kayak teman-temanku," gitu. Terus kata mamaku, "Jangan deh, kamu masih SMP deh," katanya gitu. Akhirnya di situ karena tidak diizinkan itu justru jadi buah hasil buat saya, karena saya di situ mengulik apa coba sih yang bahan-bahan alami yang sekiranya bisa dipakai sama anak SMP dan juga ada manfaatnya. Di situ saya belajar riset sendiri dari internet banyak ataupun dari buku-buku kayak jamu-jamu gitu. Saya beli cuman berapa ya, 15.000. Akhirnya saya menemukan satu produk yang ternyata cocok di badan saya. Apakah itu? Itu adalah lulur kunir dan scrub kopi gitu. Oh. Jadi idenya dari situ. Selanjutnya ada kompetisi bisnis mahasiswa itu kan datang pasti ke setiap kampus
Jadi saya ikut dan masukin ide saya dan alhamdulillah menang sampai saat itu. Tepuk tangan ya semua, tepuk tangan. Ayo, biar rame. Wah, ini keren banget. Tapi berarti waktu itu kamu belajar bikin scrubnya sendiri? Sendiri semuanya. Pernah berkali-kali gagal, kok gatel ya gitu. Oh ternyata kurang bahannya. Ini percobaan pada Iya, manusia, pada diri sendiri. pada diri boleh, sendiri kalau ini. gitu. Ternyata ada hasilnya dan itu tuh awalnya saya konsumsi sendiri, tapi teman-teman saya kok kamu udah bisa pakai baju yang segini gitu ya. Emangnya kamu udah pede karena saya bikin produk sendiri. Nah, di situ baru saya mulai deh jualan karena teman saya tertarik gitu. Ini yang paling keren ya, menjadi duta dari produk sendiri. Ya. Bagus. Bagus strategi ekonomi marketingnya. sekali. Ini berarti dari tadinya ide dan sekarang sudah menjadi bisnis UMKM. Iya, betul. Alhamdulillah. Ada wujudnya, ada hasilnya. Saya curiga jangan-jangan bayar kuliah sendiri nih udah. Enggak, kalau itu masih luar belum. Ya ampun, tapi ini luar biasa. Kemudian gimana ceritanya kamu malah bisa ikutan KBMI? Di situ kan ada ide yang harus dimasukin di kompetisi bisnis. Nah, kebetulan saya punya ide pernah dijualan juga kan harus ada apa ya? Semacam pengalaman gitu. Pengalaman gimana sih bisnisnya gitu. Terus gimana cara ngolah cash flow-nya gitu. Bagaimana cara misalkan kalau ada permasalahan gimana problem solving-nya. Nah, di situ saya masukin bisnisnya, pengalamannya. Terus akhirnya lolos, didanai dan dapat juara. Wih, keren. Hebat. Kenapa kamu pilihnya rempah Nusantara? Maksudnya kalau kita ngelihat anak-anak muda kan banyak banget yang ngeliat, ada tanaman apa yang keren dari luar negeri gitu. Kayak masakan kan juga banyak begitu, tahu rosemary, tahu apa segala macam, pengennya yang festive gitu ya, yang terkenal dan tren di antara anak muda. Kenapa kamu anti mainstream sekali, Nak? Anti mainstream sekali karena kita itu lupa kalau ternyata nenek moyang kita juga cantik-cantik gitu. Nenek moyang kita juga justru menciptakan produk sendiri. Bisa dibayangkan dulu zaman adanya nenek moyang kan belum ada sabun. Gimana mereka survive untuk mempercantik diri mereka sendiri dengan bahan-bahan yang ada. Selain itu kan Indonesia banyak banget rempahnya. Jadi nggak perlu kita harus impor-impor, semuanya tersedia ada di pasar, semuanya bisa kita ambil, kita olah jadi produk yang biasa dipakai dan berguna. Inspiratif ya. Saya kalau dengerin gini lupa motong. Maaf, saya moderatornya, saya hostnya, kita kembali pada DRS kita ya. Jadi Saya itu menyimak gitu ya. iya makanya seru Seru dengerinnya banget kan. dan terlihat langsung dari kulitnya kau bening banget. Bisa pakai pendek kata dia. Iya, Tadi pas pede. datang masih pakai panjang. Sampai sini aku boleh bersih-bersih kata dia kan. Begitu ini langsung Ditunjukkan kelihatan. kulit glowing. Ini 10 tahun pemakaiannya baru bisa gini. Oh, tuh kan. membuktikan yang tadi kamu bilang. Tidak boleh instan. Gak ada yang instan. Efeknya Yang juga instan yang bahaya nggak sih biasanya? Banyak banget yang banyak banget stretch mark timbul-timbul itu karena pakai bahan kayak hand body yang steroid gitu kan, niatnya pengen putih. Pengen putih itu sebenarnya rawatnya dari luar dalam juga udah ada di Indonesia zaman dulu. Jadi nggak usah lah beli-beli produk yang tidak terpercaya, belum ada buktinya gitu. Jadi pakai produk Indonesia aja udah paling bagus. bagus. Dibuktikan dulu baru Iya. kemudian dipasarkan gitu ya. Mantap, keren banget. Ada risetnya, ada uji cobanya. Terus ada pemasarannya. Selesai, beres nih. Kalau menurut dia sendiri gimana tentang tren bisnis anak muda yang sekarang kayaknya back to nature? Jujur aku seneng banget ya waktu justru kalau kita tarik mundur di awal masa pandemi itu banyak orang yang akhirnya terpaksa untuk bertahan menciptakan peluang-peluang. Salah satunya banyak banget anak muda yang juga memilih jalur berbisnis tapi back to nature, tradisional. Mungkin ada body care seperti ini atau juga ada jamu. Sekarang peluang-peluangnya mulai muncul. Sebenarnya sama kayak yang tadi dibilang sama Salsabila, kalau sebenarnya tuh bukan kita tuh bukan yang nggak punya, tapi selama ini nggak tahu. Kalau di Indonesia tuh ternyata banyak juga ya sumber-sumber yang bisa, sumber daya alam tentunya yang bisa diberdayakan gitu. Dan berharapnya ini bukan jadi kayak musim, Oh. ya kan? Karena oke deh sekarang orang-orang lagi pada sakit, kita minum jamu. Nah,
Balik lagi ke poin awal tadi, kalau ini adalah bentuk investasi kita, bukan hanya menyayangi diri kita sendiri, otomatis menyayangi apa yang bangsa kita punya gitu. Mantap. Dan khususnya sekarang juga saya lihat mulai banyak produk kecantikan yang memanfaatkan rempah-rempah seperti Betul. salsa. Betul. Menurut kamu gimana? Maksudnya kan kalau kita pakai yang udah kita tahu ya, kopi itu sering banget ya. Yes. Kita udah sering sekali dengar kopi. Tapi kemudian ngomongin yang lain, cem-ceman, boreh. Dan kalau nggak salah nih, produknya salsa nih juga mengangkat lokalitas. Setiap kan? daerah. Setiap daerah. Oh, nice. Ada berapa daerah yang kamu ambil? Untuk saat ini masih 5 daerah. Jadi kedepannya saya pengen mengulik lagi kecantikan Indonesia setiap daerahnya. Gitu. Misalkan dari Aceh sampai Papua, nanti kita bisa ulik lagi gimana nih zaman dulu warga-warga mereka merawat badan mereka dan kita kemas jadi ciri khas. Wow, mantap. Ini kalau ngomongin inovasi, saya pengen ngobrol lebih jauh soal ini. Kalau menurut Dea dengan fokus to locality, kayak gimana sih? Ini jadi kayak apa ya? Berbisnis tapi bukan hanya nyari untung sendiri, tapi juga memberdayakan masyarakat yang ada. Jadi kalau menurut aku yang dilakukan adalah 2 poin yang mulia. Yang pertama melestarikan rempah-rempah yang memang sudah ada. Nggak berhenti di situ, nggak pengen untung sendiri, tapi juga ingin mengangkat dan memberdayakan warga-warga di daerah-daerah yang diangkat. Aku pikir harusnya dicontoh sama anak-anak muda lainnya untuk bisa selain memanfaatkan apa yang Indonesia punya, juga jangan diambil aja sumber dayanya, tapi manfaatkan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Karena kalau sekarang aku mikir banyak sekali konsumen yang tertarik sama satu produk itu bukan hanya karena produknya, tapi karena cerita di baliknya. Jadi kalau menurut aku cerita yang dibuat itu bukan hanya untuk menambah pengetahuan orang yang beli, tapi juga untuk mensejahterakan orang yang diceritakan. Gitu nggak sih kira-kira? Betul. Luar biasa. Keren banget. Aku sampai tertegun, dulu aku di umur dia ngapain ya gitu. Saya mulai berpikir. Jadi Putri kayaknya. Oh iya bener juga. Bener. Apakah ini hanya sekedar strategi marketing atau justru unique selling point dari produk kamu yang kamu bilang tadi sempat kalau di daerah ini kan ada khususnya seleranya ini, yang ini seleranya ini gitu. Apakah ini malah jadi keunggulan produkmu secara kualitas atau strategi marketing? Sebenarnya ini lebih ke identitas sih, karena balik lagi nama produknya kan Haira Nusantara. Haira itu kalau bahasa Jawa artinya intan. Nusantara itu Nusantara Indonesia. Jadi intan di setiap Nusantara, makanya setiap daerah kita ngangkat produk mereka gitu. Yang saya punya ini produknya ada 5 gitu. Pertama ada di produk kunir, itu lulur kunir khas Jawa. Terus lulur boreh Bali itu pasti khas Bali. Scrub kopi ini saya sebenarnya general tapi saya ambil dari Kediri. Terus lulur bedak lotong itu ternyata khas suku Bugis Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir masuk kefir juga diambil, kefirnya sama susunya diambil dari Jawa juga. Gitu Mbak. Dari mana kamu tahu semua ini? Baca. Jawabannya. Ikro ya. Baca. Luar biasa ya. Ternyata memang internet, inilah contoh penggunaan internet yang baik. Iya. Hasilnya UMKM. Ya. Luar biasa. Terlalu cinta sama Indonesia sebenarnya. Aku dengar kayak gini Langsung merinding. Gitu. Ya ampun, berarti bahan yang kamu dapatkan dari mana? Apakah langsung ke daerahnya, ke petani-petaninya atau gimana? Kalau bicara soal bahan sebenarnya saya cuman satu sih bahannya dari Gunung Kelut Kediri gitu. Awalnya di situ saya pengen meningkatkan ekonomi Gunung Kelut Kediri itu soalnya pada tahun 2014 Kelut Kediri itu dia erupsi. Terus lahannya itu dia kan jadinya tertutup abu vulkanik. Terus sapinya cuma sisa 3 karena kan punah. Nah di situ ternyata mereka masih bisa kerja untuk jadi sebagai petani, terus bisa menghasilkan bahan raw materialnya. Saya ambil dari situ dan saya kemas semuanya. Kalau misalkan masalah daerahnya itu masalah racikannya, resepnya yang diambil dari setiap daerahnya. Setiap daerah dia punya keunggulan
satu produk yang bakal dijadiin produk championnya di mereka gitu. Kayak misalkan tadi lulur bedak lotong itu mereka suku Bugis itu sebelum mereka merit biasanya orang tua tuh pada ngegosokin badan-badan pengantinnya gitu pakai bahan yang ada di lulur bedak lotong. Tapi berarti sebenarnya bahan-bahannya tuh ada di seluruh Ada Indonesia. semua Indonesia itu Cuma kaya, resepnya iya. aja yang per daerah tuh Resepnya punya per daerah beda-beda tuh gitu dia ya? punya. Oh, I see. Oke. Sampai saat ini mulai kapan sih ngambil dari Gunung Kelut? Dari tahun 2017 sudah ngambil, tapi awalnya hanya masker kefir aja. Cuman pengembangan terus ternyata oh berpotensi ini juga bisa loh. Terus saya juga riset, oh ternyata kunir juga bisa ya. Ya udah kita pakai. Kebetulan Kelut punya nggak? Oh punya, gitu bisa dia. Oke, ini menarik ya. Gunung Kelut nggak kepikiran gitu kan, maksudnya kepikir ngambil dari koperasi yang ada di ibu kota gitu kan, atau ada di kota-kota besar, tapi kemudian bisa ke sana. Gimana ceritanya bisa ketemunya di Gunung Kelut? Gunung Kelut itu gimana ceritanya waktu salah satu kelompok saya waktu KBM itu, dia itu sebenarnya dokter hewan. Dia itu koas itu di Gunung Kelut karena kan masih Jawa Timur ya dengan kampus saya. Dia tuh lihat kayaknya oh ini Gunung Kelut ternyata sapinya cuman sisa 3 ya gitu, kayak prihatin banget. Belum lagi harga 1 liter tuh aduh cuma 6.000 aja. Gimana kalau kita bikin kefir gitu? Kalau bikin kefir kan satu tub kecil gitu 30.000 aja gitu. Jauh banget dari 6.000 ke 1 liter gitu kan. Nah, di situ kita bikin, terus akhirnya dilihat juga lahan-lahan apa yang mereka produksi. Nah, itu kita tuh atas bantuan lembaga Al-Azhar Jawa Timur karena UMKM dari Gunung Kelut itu binaannya mereka. Jadi saya karena lagi COVID ini jadi langsung ke Al-Azharnya karena nggak bisa langsung ke dirinya gitu. Oh gitu. Oke, Ya. oke. Ini menarik banget juga tadi sempat disebutkan nama produknya adalah Alora by Haira Nusantara. Nah, kenapa ada by-nya, kenapa ada Alora, kenapa ada Haira? Oh itu ceritanya kalau misalkan Haira Nusantara kan tadi udah dimulai dari tahun 2017 juga dia udah ada, cuman produknya hanya produk championnya masker kefir aja. Kalau Alora by Haira Nusantara itu ada anak usahanya yang lebih upgrade lagi produknya, lebih banyak lagi produknya dan juga bisa di pemasarannya juga lebih luas kayak gitu. Ini saya tertarik sekali. Boleh nggak dijelasin sekali lagi yang ada di depan ini apa aja? Ini di depan itu ceritanya raw material dari setiap, enggak sih, cuma ada 2 lulur yang raw materialnya tuh dari sini. Ini tuh kan ceritanya kopi bubuk lahar pang Kelut. Nah ini kita kan tadi ambil dari Gunung Kelut, terus pakai lembaga ambil zakat Al-Azhar. Jadi dari turunan kopi ini kita bisa dapet scrub kopi ini. Oh, ini fungsinya buat menyamarkan stretch mark, apalagi buat ibu-ibu yang habis melahirkan ya. Terus juga buat yang memiliki kulit yang kering gitu, kayak Mbak tadi bilang burik. Ini bisa pakai ini gitu. Manfaatnya itu karena di sini ada vitamin E-nya. Gitu. Kalau ini khas Bali, namanya lulur bore khas Bali. Ini bahan dasarnya kunir, juga jahe, bisa menghangatkan badan. Jadi waktu kalian pakai nih itu ada sensasi gitu ya? hangat gitu. Begitu. Ini ada lulur kunir khas Jawa pastinya, tapi saya masukkan aroma-aroma melati. Jadi ada rasa kunirnya dan juga melatinya. Ini best seller banget kalau saat ini karena ini bisa bikin mencerahkan dan juga sensasi wangi dari melatinya itu kerasa abis Tahan mandi. lama ya? Iya, bahkan waktu abis mandi nih, terus masuk kamar mandi kok wangi melati ya gitu. Menarik nih. Iya. Catat. Ini dari Jawa ya. Kalau ini masker kefir gitu dari susu. Difermentasi ada bakteri baiknya. Ini buat detoksifikasi, buat yang sering make upan itu kan pasti wajah tuh lelah kan. Nah, pasti kalau misalkan pakai detoksifikasi ini bagus banget, apalagi alami. Tahannya cuma 1 bulan aja karena alami. Dan yang terakhir yang paling unik adalah lulur bedak lotong khas Sulawesi. Ini khasnya suku Bugis, biasa dipakai untuk zaman dulu itu biasanya mereka pakai kalau sebelum merit gitu kan ya. Tapi sekarang mereka pakai bisa konsumsi setiap hari dan ternyata ceritanya dari lulur bedak lotong ini yang pakai dulu itu cuman orang-orang ningrat apa ya? Orang-orang terpandang. Terpandang aja, Priyayi. priyayi. Kalau orang Tapi Jawa sekarang
udah semuanya bisa pakai gitu. Ini bahan dasarnya ketan hitam, unik ini. Ketan hitam bisa jadi lulur, boleh. Penasaran nih ketan hitam. Ya. Seperti burjo ya. Bubur kacang hijau betul. buat dimakan dong kalau Iya. yang itu. Ini yang Aku kira bisa kalau bedak tuh kayak putih gitu. Ternyata enggak ya. enggak. Mereka Ini itu dari- bedak itu sebenarnya bahasa mereka sih. Saya juga kurang tahu. Oke. Saya taunya lotongnya tuh artinya hitam. Hitam. Tuh. Dan yang terpenting lagi satu lagi, kita itu packagingnya nggak pakai plastik. Jadi kalau misalnya mbak-mbak beli ini nggak pakai plastik, kita bener-bener eco friendly banget. Kita pakai ini. Biasa kita dipanggilnya apa ya? Besek ya. Besek. Besek. Itu selain juga harganya murah dan juga ini bisa digunain berkali-kali, bisa dipakai di dapur juga buat bahan-bahan rempah-rempah lain gitu. Jadi kalau untuk hampers packagingnya aman, Aman. bisa multi use, Yes. setelahnya, bisa digunakan ulang gitu ya. Bahkan orang-orang peserta di luar Indonesia, ada sekitar 70 negara lainnya tuh bilang gini ke aku. Kalau udah ngomongin masalah budaya, kamu pasti menang. Terus aku dalam hati, iyalah gitu. Berarti ini tadi ada kopi. Betul. Apakah kopi ini sebagai bahan dasar juga bisa diminum? Bisa. Ibarat kata deh, kita kehilangan KTP kita, panik dong, ya kan? Sama seperti satu bangsa ketika kehilangan identitas pasti panik juga. Nah, identitas kita kaya banget, salah satunya adalah rempah.